Dalam beberapa minggu terjadi pelonjakan kembali suara dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang rambutnya putih itu. Sebetulnya, pulihnya suara buat Ganjar secara cepat ini udah diprediksi. Emang, ada orang yang beda pendapat mengenai posisi Israel di U20. Suara mereka kemarin sempat menjauh dari Ganjar. Tetapi pertanyaannya, kalau mereka menjauh dari Ganjar, terus mereka mau alihkan suaranya kemana? Pengaruh negatif misalnya pada Ganjar itu terjadi di minggu pertama. Kita melihat memang ada penurunan, tapi kemudian sekarang mengalami kenaikan kembali, bahkan sekarang suaranya setara ya atau seimbang dengan Prabowo Subianto pada top of mind. Lalu kemudian ternyata kondisi penguatan suara Ganjar ini kita lihat pada simulasi semi terbuka dan juga 6 nama itu secara konsisten itu terus terjadi, di mana urutannya adalah Ganjar Pranowo, kemudian sangat dekat posisinya dengan Prabowo Subianto, dan urutan ketiga adalah Anies Baswedan. Setelah itu di minggu kedua pada bulan April juga kita tanyakan pertanyaan yang sama, dukungan pada calon-calon presiden. Kita temukan ternyata Ganjar sudah kembali lagi dari 13 ke 16,3%. Jadi kan kita mungkin kalau belum ada data terakhir bisa kita berhipotesis, wah ini jangan-jangan mungkin akan terus menurun begitu ya, dari 13 mungkin menjadi lebih rendah lagi. Tapi ternyata kita tidak menemukan fakta itu. Polemik tolak timnas Israel telah usai. Elektabilitas Ganjar Pranowo kembali naik. Hasil survei terbaru dari Research and Consulting atau SMRC dengan simulasi pilihan terbuka. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres kembali ke angka 16,5%. Dari sebelumnya turun ke angka 13%. Kenaikan kembali elektabilitas Gubernur Jawa Tengah setelah meredanya polemik penyelenggaraan Piala Dunia U20. Hal ini terekam dalam survei Saiful Mujani atau SMRC periode 11 sampai 14 April 2023 yang dipublikasikan pada Sabtu 15 April. Direktur Riset SMRC yakni Denny Irvani menjelaskan, dinamika elektabilitas Ganjar tidak terlepas dari isu Piala Dunia U20. Dikutip dari Kompas.id, survei dilakukan melalui wawancara via telepon terhadap 1.216 responden yang termasuk kelompok pemilih kritis karena memiliki tingkat pendidikan tinggi dan akses terhadap informasi secara luas. Dalam simulasi pilihan terbuka, Ganjar mendapatkan dukungan dari 16,5% responden atau naik dibandingkan survei serupa seminggu sebelumnya. Pada awal April, elektabilitas Ganjar berada pada angka 13% atau merosot dari 16,4% pada akhir Maret. Berdasarkan survei telepon yang dilakukan rutin setiap pekan sejak 2020, elektabilitas Ganjar pada pekan pertama April menurun seiring dengan pengumuman FIFA yang membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Penolakan terhadap tim nasional Israel yang mengakibatkan dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia adalah pernyataan yang tidak populer. Harus diakui bahwa publik punya aspirasi berbeda. Publik lebih menginginkan Piala Dunia U20 dilaksanakan walaupun ada keikutsertaan Israel atau apapun. Faktanya kan kemudian dibatalkan oleh FIFA di akhir Maret. Lalu di awal April, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan, kata Denny dikutip dari Kompas.id. Menurutnya penurunan elektabilitas Ganjar memberikan insentif elektoral kepada Menteri Pertahanan yang juga Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari kenaikan elektabilitas Prabowo dari 16,2% pada akhir Maret menjadi 18,3% pada awal April. Namun ketika elektabilitas Ganjar kembali menguat pada pekan kedua April, dukungan terhadap Prabowo pun kembali menurun menjadi 16,3%. Penurunan elektabilitas Ganjar tidak berpengaruh pada tokoh potensial capres lain, yakni Anies Baswedan. Sejak April-Maret hingga awal April, elektabilitas stabil di angka 10,7%, kemudian menurun menjadi 9,8% pada pekan kedua April. Menurut Denny, sejumlah data itu menunjukkan
meski sempat tergerus karena sikapnya dan PDIP terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20. Penurunan elektabilitas Ganjar tidak terjadi secara terus-menerus. Hanya sepekan setelah ramai kekecewaan publik di media sosial lantaran batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dukungan terhadap Ganjar kembali naik. Hal itu dipengaruhi sejumlah langkah. Salah satunya tampil di kanal podcast untuk menyampaikan argumentasi atas sikapnya. Selain daya jangkau kanal yang luas, penjelasan Ganjar juga dinilai bisa dipahami oleh sebagian masyarakat yang sebelumnya merasa kecewa. Setelah itu Ganjar juga melakukan mitigasi terhadap merosotnya popularitas dia. Di antaranya melalui pendekatan dengan para pemain tim nasional Indonesia U20, membuka komunikasi, mencari jalan keluar. Saya kira itu punya dampak signifikan dalam mengembalikan trust publik terhadap Ganjar, ujar Denny. Menanggapi hasil survei SMRC, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yakni Arief Wibowo pada Minggu 16 April mengatakan survei sejumlah lembaga merupakan salah satu pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan figur yang layak untuk menjadi capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurut Arief, hasil survei bukan satu-satunya yang dipertimbangkan. Megawati tentu akan berkomunikasi dengan banyak pihak untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan sebelum membuat keputusan. Mengenai peluang bagi Ganjar mendapat tiket sebagai capres setelah menunjukkan sikap yang sejalan dengan PDIP ihwal Piala Dunia U20. Menurut Arief, itu merupakan kewenangan Megawati untuk menilainya. Sebab, keputusan penentuan capres PDIP adalah hak prerogatif Megawati. Yang jelas, mengacu pidato Megawati pada peringatan hari ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta, Januari lalu, Presiden ke-5 RI itu telah membuat kebijakan untuk mengusung kader PDIP sebagai Capres 2024.